يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا، فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk bisa hadir dalam kajian keluarga sakinah dengan tema menjadi wanita dalam makna yang sesungguhnya dalam pandangan agama Islam. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk mempersingkat waktu, saya Indah Nurdin, moderator dalam acara yang ini, akan membacakan biografi singkat dari bintang tamu kita, yaitu Ibu Ratih Sanggarwati. Ibu Ratih lahir di Ngawi, Jawa Timur pada tanggal 8 Desember tahun 1962. Profesi beliau adalah sebagai pragawati senior, pengusaha, motivator pengembangan diri, komunikasi dan interpersonal skill, kemudian ketua komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Dan beliau juga pernah menjadi anggota DPR RI Komisi 10 di tahun 2018 sampai 2019. Baiklah Bapak Ibu, mungkin kita akan meminta waktu Ibu Ratih untuk terlebih dahulu memperkenalkan dirinya, yang semua umum sudah tentu mengenal beliau. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Indah Nurdin, moderator kita yang dikaruniai Allah wajah yang cantik, menyenangkan, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu dari 3 putri. Putri-putri saya sekarang ini yang pertama sudah alhamdulillah sudah lulus dari double degree-nya UI dan Groningen. Lalu kemudian yang kedua sebentar lagi udah lulus sebenarnya, tapi masih ambil beberapa subjek ke Jepang untuk online di Teknik Industri UI, perempuan. Lalu kemudian yang ketiga juga perempuan. Alhamdulillah masih bergulat dengan ujian-ujiannya, masih baru semester 4 ya. Alhamdulillah di Ekonomi UI. Saya lahir di kota kecil di Ngawi, kota yang sangat gersang, dan waktu saya besar tidak banyak kemajuan-kemajuan yang berarti. Sampai sekarang pun tidak terlalu banyak maju secara value manusianya, karena di Ngawi itu sebenarnya adalah lumbung padi terbesar di Jawa Timur, tetapi kemudian kehidupan petaninya sangat membuat kita menjadi sedih. Saya pindah ke Jakarta pada tahun 81 waktu itu ya, 80 81 ya. 81, kemudian 87 saya belajar modeling bersama, waktu itu satu sekolah modeling dengan Ninis di Studio One. Lalu kemudian tahun 87 itulah saya kemudian menekuni profesional gitu ya, artinya bukan sambilan, bukan asal sempat, tapi hari-hari, jam demi jam itu saya gunakan untuk kepragawatian itu, baik foto di majalah maupun di catwalk maupun perjalanan-perjalanan ke luar negeri. Saya nggak tahu nih perkenalannya sampai di mana Mbak Indah, tadi sebenarnya sudah disebutkan CV saya ya. Alhamdulillah bahwa ternyata sebetulnya
ketika masuk dalam area politik memang cita-cita saya adalah bukan sebagai bukan sebagai eksekutif tapi sebagai legislatif, karena di sanalah tempat untuk bagaimana membuat kebijakan, membuat pengawasan, lalu kemudian membuat undang-undang seperti itu. Jadi cita-cita itu sudah saya jalani waktu itu tahun 2018 sampai 2019, alhamdulillah. Nah, dari situlah mulai berpikir bahwa politik itu sederhana sebenarnya, dan semua orang sebenarnya harus berpikir dan mengerti tentang politik. Anyway, terima kasih saya diundang di acara yang luar biasa ini. Pejuang subuh Pondok Indah, memang dalam subuh itu perlu pejuang ya Pak Fadian ya, perlu diperjuangkan, kalau tidak, waduh gitu ya. Saya tadi melihat ada dari New York juga ya, saya lihat dari New York, kayaknya dari seluruh dunia ini hadir, alhamdulillah. Saya ini kesempatan yang sangat langka, dan apapun rencana Allah, tapi kita diizinkan Allah untuk berjumpa pada sore hari ini adalah luar biasa. Demikian Bunda. Terima kasih Bu Rati. Tema kita sore ini adalah membahas mengenai wanita cantik yang sesungguhnya dalam pandangan Islam. Kalau menurut pribadi Ibu sendiri, cantik itu gimana sih Bu? Iya, memang seperti dalam memohon maaf saja, itu ada mohon maaf lahir dan batin. Ya. Lalu maka di mana kalau kita bicara cantik, ada juga orang mengatakan cantik lahir dan batin. Ya. Kenapa lahir didahulukan? Kenapa tidak mohon maaf batin dan lahir? Oh, dia itu cantik batin dan lahir begitu. Kalau kita bertanya ke semua orang yang kita temui, mana yang lebih dipilih, cantik lahir atau cantik batin? Semuanya serempak pasti mengatakan maunya adalah cantik batin gitu. Memang di dalam dua ini apa hubungannya lahir dan batin ini? Hubungannya adalah sama persis dengan hubungan hablum minan nas dan hablum minallah. Hablum minallah adalah kecantikan batin. Kecantikan batin itu kita betul-betul semata-mata karena Allah. Betul-betul karena memang hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kita tidak membicarakan orang, itu adalah sebenarnya hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kita, kecantikan batin apalagi, bagaimana kita membuat orang atau mengajarkan orang sebuah ilmu, itu betul-betul semata-mata kita harus tunjukkan semata-mata hanya karena Allah. Jadi hablum minallah kita itu diwakili oleh kecantikan batin kita. Tetapi hablum minan nas kita itu selalu diawali dengan kecantikan lahir, keadaan lahir kita. Kalau kita tidak mau membicarakan cantik, oke, keadaan lahir kita. Keadaan lahir kita terdiri dari apa? Bagaimana orang memandang kita. Saya sering sekali orang mengatakan, saya nggak penting orang memandang saya apa, yang penting saya di mata Allah. Betul, betul sekali. Itu adalah basicnya agama kita, basicnya kita hidup. Tetapi ketika kita sering sekali mengatakan bahwa tidak penting orang ngomong apa, lalu kemudian seseorang menjadi lupa bahwa kita mempunyai tugas hablum minan nas, bahwa kita mempunyai tugas berhubungan baik dengan semua orang. Berhubungan baik dengan semua orang adalah dengan dinilai dengan dari apa? Ya dengan kita berjumpa dengan seseorang, kita bertemu dengan seseorang, kita berinteraksi dengan seseorang. Seseorang yang tidak berinteraksi sama sekali, rasanya memang betul-betul kusuk dalam bahasa Indonesia ya, bukan kusuk sholat ya. Kekusukan dirinya terhadap dirinya sendiri seolah-olah asyik gitu. Tetapi ada satu hal yang dilupakan, bahwa ada ladang amal yang juga sama pentingnya dengan hablum minallah, yaitu hubungan antar manusia dengan manusia. Kalau kita bicara keadaan lahir adalah bagaimana kita menjalin hubungan antar manusia dengan manusia, ya kita memakai busana yang pantas, yang pas dan pantas. Tidak perlu berlebih-lebihan, karena berlebih-lebihan itu bisa orang yang tidak
memakai busana pantas juga termasuk berlebih-lebihan. Seseorang yang mempunyai memakai busana seadanya, memakai busana tidak proper ke acara pesta yang diundang pesta, itu juga berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan nggak menghargai orang lain, gitu. Jadi berlebih-lebihan kita selalu konotasikan dengan seperti progres. Progres itu tidak hanya maju ya, progres maju, progres mundur, pergerakan itu maju dan mundur. Sama juga sebenarnya berlebih-lebihan itu ya over in the good way atau over in the bad way begitu ya. Jadi seperti itu Mbak Indah. Jadi kalau saya ditanya gitu ya, seperti apa ya seperti ajaran agama kita bahwa hablum minannas, hablum minallah itu sama-sama pentingnya, sama-sama pentingnya. Nah, ketika saya mendapatkan hidayah pada tahun 2000, saya bayangkan ya kalau saya dianggap lalai waktu itu karena profesi saya, maka saya 11 tahun berprofesi sebagai pragawati dan fotomodel. Maka saya memerlukan 11 tahun, 2011 itu 11 tahun untuk saya terus-terusan bertanya kepada Allah gitu bahwa kenapa gitu, kenapa ya Allah, kenapa saya dibiarkan sampai pergi ke New York menjadi model di sana, kemudian ke Milan menjadi model di sana, lalu kemudian jalan kaki dari agensi ke agensi di Prancis, lalu di Paris mereka juga mengatakan bahwa kami tidak suka orang Asia, kami sukanya adalah orang Asianya orang Jepang, bukan orang Asia yang lainnya. Kenapa saya harus dilewatkan itu semua? Kenapa saya harus pada titik puncak sebuah estetika dan etika begitu, lalu kemudian saya diceburkan sama Allah di sebuah pemahaman Islam yang dinamakan hidayah begitu. Lalu kemudian saya berpikir, oh ternyata memang saya memang harus melihat sisi kita beragama dari sisi estetika dan etika. Jadi saya itu dapat tugas sebenarnya. Maka kenapa saya disekolahkan dulu? Saya disekolahkan dulu sampai S3-nya etika dan estetika. Keliling dunia untuk urusan itu. Lalu kemudian setelah itu saya harus balik lagi kepada keislaman itu sendiri dan kemudian banyak membantu ataupun menyampaikan ilmu tentang etika estetika yang kadang-kadang dilupakan oleh beberapa orang yang memang tidak punya latar belakang pendidikan etika dan estetika begitu. Jadi demikian Mbak Indah. Baik, terima kasih Bu Rati. Tadi Bu Rati telah menjelaskan cantik secara umumnya. Kita beralih kepada Ustazah. Bagaimana cantik menurut pandangan agama Islam, Ustazah? Belum Saya mohon di-mute. izin ya, saya mohon izin untuk share screen perempuan saya ya. Oke. Silakan Ustazah. Ya. Belum bisa nih Pak Fadian. Sudah, saya sudah jadikan co-host, silakan. Oke ya. Baik, Assalamualaikum Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Kali ini yang kita bahas ini sangat menarik ya. Tadi saya sangat bahagia mendengar apa yang dipaparkan oleh Mbak Ratih tadi tentang cantik. Nah, beliau hari ini menjadi sosok yang sebenarnya patut dicontoh ini oleh wanita Indonesia. Ya, bagaimanapun tidak banyak ya, tidak semua pragawati barangkali yang hari ini sudah punya visi seperti seorang Ratih Sanggarwati. Jadi kita banggalah ya, bangga sekali dengan Mbak Ratih ini. Baik, saya sedikit akan menjelaskan bagaimana cantik dalam pandangan Islam yang sesungguhnya substansinya tidak jauh beda dengan Mbak Ratih tadi. Jadi kalau kita lihat ya, semua wanita itu sangat senang ya, terlihat cantik dan menarik. Lalu mereka berusaha menghias diri dengan segala cara. Makanya seberapa mahal pun mereka akan beli ya. Lalu pengertian cantik itu kalau dilihat dari sisi manusia saja tanpa dijiwai oleh sebuah ajaran Islam, maka dia akan sangat relatif dan subjektif gitu ya. Kalau menurut Pak Fadian, istri beliau tuh pasti yang tercantik di dunia gitu ya.
Ya Pak Fadian. Nah, itu pasti Harusnya itu. gitu. Nah, kemudian mungkin Pak Agung juga demikian gitu. Jadi tergantung ya dari mana kita melihatnya itu. Nah, jadi cantik bisa dimaknai dengan indah dipandang mata, anggun dan elok. Itu menurut sebagian orang itu. Tetapi dalam perspektif Islam, sebenarnya cantik itu enggak saja dinilai dari fisik, tetapi cantik itu juga adalah apa yang muncul dari dalam hati, yang tercermin pada perilaku atau akhlak. Nah, itu yang disebut oleh orang modern sekarang dengan inner beauty. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang kepribadian, ada aspek luar kepribadian, ada aspek dalam. Nah, aspek luar, itu yang dikatakan tadi oleh Mbak Rati, bagaimana seseorang itu berbicara, bagaimana seseorang itu bersikap pada orang lain, bagaimana seseorang itu menampilkan cara berpakaian kepada orang lain, gitu ya. Nah, semuanya itu merupakan aspek luar. Nah, tetapi aspek luar ini nggak akan bakalan bisa cantik terlihat ketika aspek dalamnya juga tidak cantik. Nah, ini yang menjadi catatan ini di dalam Islam. Nggak mungkin ya orang akan terlihat seperti itu, bisa ramah, bisa baik, dan sebagainya itu kalau di dalamnya tidak cantik. Nah, bagaimana cantiknya seorang wanita dalam Islam? Islam itu agama yang menyeru kepada kecantikan dan keindahan, bahkan Allah sendiri mencintai keindahan. Nah, jadi tidak menafikan gitu ya. Cuman cantik itu, nah itu muncul dari unsur jasmani dan rohani. Nggak hanya cantik fisik, tetapi juga cantik rohani sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Nah, Rasulullah sendiri sudah berpesan itu. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian doang ya, tapi Allah itu melihat kepada hati dan amalan kalian. Nah, kalau dalam Islam itu iman itu konteksnya kepada hati, tapi harus dibuktikan pada amalan. Bagaimana ibadah dalam konteks hablum minallah, dalam peran subtitatif, bagaimana pula kita melaksanakan peran kita sebagai khalifatullah dengan sesama manusia dalam konteks amal soleh. Nah, jadi itu apa yang disampaikan oleh Mbak Rati tadi sudah benar itu. Lalu mari kita gali ya, kenapa Islam itu menegaskan pentingnya kecantikan hati gitu. Karena memang dikatakan seperti itu, yang dilihat oleh Allah itu hati, sebab hati ini dampaknya luar biasa terhadap kebahagiaan hidup wanita itu sendiri dan kebahagiaan keluarganya gitu. Jadi contoh misalnya kita melihat kehadiran wanita dalam rumah tangga, itu wanita itu diharapkan di dalam Al-Quran itu bisa memberi kedamaian pada keluarganya. Nah, lalu wanita seperti apa yang bisa memberi kedamaian tadi? Enggak mungkin cantik doang gitu secara fisik, tapi wanita yang punya cantik secara rohani tadi gitu. Seperti dalam surat Ar-Rum ayat 21. Nah, itu so pasti. Makanya banyak rumah tangga punya istri cantik tapi enggak bertahan utuh gitu. Akhirnya bercerai. Kenapa? Ya seorang suami itu yang diinginkannya bukan soal cantik fisik doang gitu ya. Nah, tetapi ada cantik di dalam yang lebih dibutuhkannya. Nah, sampai-sampai Rasulullah mengatakan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita yang solehah. Artinya wanita yang cantik wajahnya itu berseri-seri dia menikmati duniawi. Sedangkan wanita yang cantik hatinya akan tunduk patuh dan takut kepada Allah. Wanita berdandan cantik hanya untuk dunia akan menangis jika dunia pergi darinya. Tetapi wanita yang cantik jiwanya, dia memiliki iman kuat, ibadahnya baik, sifat mulia melekat pada dirinya, jernih cara berpikirnya, dia menjaga kehormatannya, itu akan mulia di dunia dan akhirat. Nah, seperti apa profilnya? Nah, ini dia Bu Indah yang terlihat dalam perspektif Islam itu. Indikator wanita yang soleh, yang cantik itu satu, imannya kuat. Ibadahnya baik dalam konteks kualitas dan kuantitas. Hatinya dipenuhi sifat mulia, jauh dari diri sifat-sifat tercela seperti tadi disebut oleh Bu Rati, tadi Mbak Rati, ribahnya, pendendamnya, irinya ya. Nah, itu tidak dia miliki. Hatinya dipenuhi sifat mulia, memiliki kejernihan berpikir. Jadi tidak negative thinking ya. Kemudian menjaga kehormatan dirinya. Nah, ini yang dimaksud dengan iman yang kuat itu seperti apa? Ia mengerti tujuan hidup. Ia tidak berlebihan cintanya pada dunia. Jadi kalau dia misalnya seperti tadi Bu Rati katakan, pakaian tidak harus mahal. Ya, tidak berlebihan cintanya pada dunia gitu. Tetapi bagaimana pakaian itu indah dilihat, serasi. Nah, senang mata orang memandangnya. Dan dalam konteks Islam tentu menutup aurat. Nah, itu dalam ininya ya yang khususnya. Memiliki kesadaran bahwa semua benda yang kita punya itu bukan milik kita, cuma milik Allah. Kita pinjaman aja gitu. Ya, suami pinjaman kok untuk kita,
anak-anak cuma pinjaman untuk kita, yang punya tuh Allah. Kalau Allah mau ambil, ya Allah ambil dengan caranya. Segala peran dimainkan manusia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah, apapun perannya. Nah, tadi Mbak Rati mengatakan beliau mendapat hidayah. Nah, itu luar biasa itu ketika Mbak Rati sadar sebagai pramuga, sebagai pragawati, beliau akan bertanggung jawab sama Allah gitu. Kemana dibawa ini wanita-wanita ini semua? Apakah kita bawa wanita ini, wanita muslimah ini menjadi sosok wanita yang akan berdosa kelak gitu dengan cara dia berpakaian, atau seperti apa? Ini akan dipertanggungjawabkan. Menyadari bahwa seluruh gerak-gerik manusia diawasi oleh Allah. Ibadahnya baik, jadi dia rajin sholat. Ya, seorang wanita cantik tapi nggak sholat, nah itu di dalam Islam tidak cantik namanya. Ya, khusyuk beribadah gitu. Dia merasakan lezatnya beribadah itu. Sholat itu dia rasakan lezatnya bermunajat dengan Allah itu. Rajin baca Quran, selalu berdoa kepada Allah. Nah, Ibnu Abbas mengatakan, apa dampak dari iman dan ibadah yang demikian? Nah, sesungguhnya amal kebaikan itu akan memancarkan cahaya dalam hati. Dia akan membersihkan sinar pada wajah. Dia akan memberi kekuatan pada tubuh, memberikan kelimpahan rezeki, menumbuhkan rasa cinta di hati manusia. Nah, sesungguhnya amal kejahatan itu akan menggelapkan hati, menyuramkan wajah, melemahkan badan, mengurangi rezeki, dan menimbulkan rasa benci di hati manusia. Nah, ini klop banget itu dengan apa yang disampaikan tadi. Nah, jiwanya tadi memiliki sifat mulia, jadi dia tulus, dia ikhlas, dia sabar, dia empati, rela berkorban, berjiwa pemaaf, rendah hati, sederhana, hemat, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita bisa ukur kita punya itu tidak gitu. Kalau kita mau dibilang cantik dalam konsep konteks Allah gitu ya, nah ini kita harus punya yang seperti ini. Kemudian memiliki kejernihan berpikir gitu. Bagaimana kita berpikir positif kepada Allah? Setiap ada ujian, kita berpikir positif. Wah, ini cara Allah membelai aku loh, bukan cara Allah benci kepada aku gitu. Nah, begitu pula berpikir positif terhadap suami gitu. Dia pergi, kita beri kepercayaan. Kita titip sama Allah gitu. Jangan dicemburuin dia. Sedikit kita cemburu, nah dia ada apa-apanya, itu bikin suami tidak nyaman gitu ya. Berpikir positif terhadap anak. Iya, bahwa anak ini adalah anugerah Allah. Setiap anak itu unik. Siapapun dia anak kita, kita syukuri gitu. Itulah yang diberikan Allah pada kita. Tapi dia punya plus masing-masing gitu. Kemudian berpikir positif terhadap orang lain. Nah, jadi itu yang kata Bu Rati. Kalau kita mencoba cara berpikir positif seperti ini akan memancar. Jadi energi positif itu ke dalam diri kita masuk ketika kita juga mengeluarkan energi positif. Nah, sikapnya dalam rumah tangga juga seperti itu gitu. Nggak ada artinya seorang istri di luar cantik banget dilihat orang, tapi di rumah tangga dia bukan sosok yang membuat suaminya senang memandang atau membuat suaminya bahagia. Ketaatannya pada suami, pandainya menjaga penampilan fisik, ya. Nah, pedulinya kepada kebersihan, keindahan, dan keharuman, perkataan dan bahasa tubuhnya yang selalu menggairahkan suami yang dicintainya, gitu. Nggak ada gunanya keluarnya kita seperti apa, begitu orang menganggap sangat-sangat wah, begitu, tapi suami sendiri tidak merasa bahagia di sisi kita. Nah, menjadi tempat curhat bagi segenap anggota keluarga, ini wanita yang cantik, gitu. Jadi gimana dia setia mendengarkan keluhan hati suami, keluhan hati anak gitu. Anak itu merasa nyaman komunikasi dengan ibunya. Suami itu merasa nyaman komunikasi dengan istrinya gitu. Nah, dia juga punya solusi pula, dia bisa beri solusi terhadap masalah-masalah. Dia bisa beri semangat saat suami dan anak sedang patah semangat atau sedang down gitu ya. Nah, inilah wanita cantik yang tadi disebutkan itu. Nah, kemudian tadi dikatakan dalam surat An-Nur ayat 31 itu juga bagaimana dia menjaga kehormatannya. Jadi seorang wanita cantik itu juga menjaga kehormatan dirinya melalui menutup aurat atau melalui sikapnya. Lalu untuk menjadi wanita yang cantik soleha itu memang diperlukan kemauan, kita harus menambah wawasan, kita harus terbuka menerima kritik, kita berusaha sungguh-sungguh, harus sebuah perjuangan loh. Nggak mungkin kita nggak berjuang bisa mendapatkan cantik luar dan dalam itu. Lalu berdoa terus-menerus. Nah, tapi jangan lupa, sebagai wanita muslimah, ketika kita ingin cantik, ada hal-hal yang harus kita hindari dalam mempercantik diri. Satu, menyambung rambut dan tanam bulu mata. Jelas hadisnya. Kemudian mewarnai rambut dengan warna hitam. Jelas hadisnya di sini. Riwayat Muslim. Merenggangkan atau mengencangkan gigi demi kecantikan. Kemudian mencukur atau mencabut alis. Dan memakai produk kecantikan yang haram. Nah, itu
dilarang itu sebagai seorang wanita muslimah. Nah, oleh karena itu seorang laki-laki itu ketika dia mau menikah seharusnya yang dia cari adalah wanita yang tadi wanita cantik yang solehah, bukan yang cantik secara lahir. Nah, hadiah wanita cantik yang solehah itu adalah dia mendapat peluang bagi Allah untuk mendapat apa? Mendapat jaminan masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Nah, ini beberapa hal yang barangkali perlu kita catat ya dalam melihat cantik dalam perspektif Islam. Jadi senada dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Rati tadi. Begitu Bu Indah. Terima kasih Ustazah. Kita kembali ke Ibu Ratih. Di awal Oktober tahun 2007, di pertengahan bulan puasa, Ibu Ratih menulis buku tentang kerudung yang judulnya adalah Kerudung Anggun. Apa sih Bu inti sari dari isi buku ini, dan apakah itu bentuk penghargaan Ibu kepada Allah dan salah satu syiar agama Islam ketika Ibu sudah memutuskan untuk berhijab? Mbak Rati silahkan diaktifkan mikrofonnya. Masih belum. Suaranya. Ya, Mbak. Masih. Oke, sudah. Baik. Jadi buku saya yang pertama tentang kerudung adalah buku Kerudung Cantik. Gitu. Mengapa waktu itu judulnya adalah Kerudung Cantik? Karena tadi yang disampaikan oleh Ustazah, bahwa mohon maaf, alamiahnya perempuan itu memang senang kata-kata cantik. Senang sekali dengan kata-kata cantik. Begitu. Sehingga saya ingin mempromosikan, menutup aurat itu dengan cara yang cantik. Begitu. Maka judul bukunya adalah Kerudung Cantik sebelum Kerudung Anggun. Begitu. Nah, itulah kebesaran Allah ya, luar biasa. Pada saat itu, Kerudung Cantik, buku Kerudung Cantik saya, itu laris sekali, sampai saingannya hanya Harry Potter. Jadi di semua buku, terutama jadi begini, kalau di Gramedia, jadi para ustadz-ustazah kalau mempunyai buku, patokannya adalah Gramedia Matraman. Kalau di Gramedia Matraman, itu mencapai penjualan rata-ratanya setiap harinya adalah hanya 20 saja, itu sudah bestseller. Jadi buku saya dengan buku Harry Potter itu berkejar-kejaran. Hari ini buku saya 20, Harry Potter 15. Besok saya 22, Harry Potter 25. Terus begitu. Terus begitu sampai royalti buku itu bisa mengumrohkan stylistnya, bisa umrohkan editornya, bisa mengumrohkan fotografernya. Coba. Di situ benar-benar Allah itu menjawab semua pertanyaan saya. Ketika saya harus memakai kerudung pada tahun 2000, pertanyaan saya ada 3. Yang pertama adalah 4 waktu itu. Yang pertama adalah apakah saya populer? Apakah saya akan kehilangan popularitas saya kalau saya memakai kerudung? Ibu bapak sekalian, kalau ibu bapak sekalian, Bu Ninis merasakan di sekeliling kita orang-orang yang populer itu ketakutan sekali kehilangan popularitasnya. Maka kalau ada orang yang macam-macam biar viral kata Bu Ninis, itu karena dia ingin meraih kembali popularitas yang telah berkurang atau sirna. Jadi ketakutan saya ini sangat biasa saja sebenarnya untuk di lingkungan kita waktu itu. Yang kedua adalah, apakah saya punya banyak uang? Karena pada masa terakhir saya pensiun menjadi peragawati itu, saya tuh sekali fashion show udah barangkali mungkin 1,4 juta. Saya memulai fashion show dengan
di Studio One itu 25.000 ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah apakah saya masih punya banyak teman? Karena saya melihat beberapa orang yang memakai kerudung menutup aurat itu kemudian pelan-pelan ditinggalkan oleh teman-temannya. Lalu yang keempat, ya apakah ya tadi gitu, apakah suami saya boleh? Karena banyak sekali di luar sana saat itu tahun 2000 seorang ibu yang memakai kerudungnya saat suami tidak boleh karena suami tidak ada karena tidak boleh sama suaminya. Jadi kalau suaminya datang ke kantor, dia cepat-cepat membuka di apa kayak orang mualaf gitu. Jadi di apa namanya disimpan semua kerudung-kerudungnya begitu. Terus kalau pergi sama suaminya nggak pakai kerudung, tapi kalau pergi dengan tanpa suaminya pakai kerudung, itu sering sekali mengeluh kepada saya gitu. Lalu kemudian itulah 4 pertanyaan saya, tapi dijawab semua oleh Allah gitu. Dengan jawaban yang pertama adalah bahwa itu tadi selain buku adalah pernah satu kali saya membaca puisi waktu itu dengan A.A. Gim, membaca puisinya A.A. Gim waktu itu Bercermin Diri judulnya di Makassar, saya ingat betul di Makassar itu saya mendapatkan tiketnya adalah tiket business class. Bu Ninis adalah tahu bahwa kita para pragawati itu tidak pernah mendapatkan business class. Yang mendapatkan bisnis kelas adalah selalu desainer. Betul kan Bu Ninis? Zaman kita dulu begitu. Jadi bayangkan saya udah dijawab nih. Waktu kamu menjadi pragawati top model, kamu tidak pernah diberi tiket bisnis kelas gitu. Sekarang kamu sudah mendapatkan hidayah untuk membaca puisi saja diterbangkan bisnis kelas. Sampai di hotelnya di sana saya mendapatkan presidential suite room. Bu Ninis juga tahu. Kalau kita menjadi pragawati, kita pragawati memang harus nurut ya Bu Ninis ya. Nurut, kadang-kadang kita bertiga ada extra bed ya kita nurut aja gitu karena memang kita harus kooperatif gitu ya. Kita nggak berani itu membuka kacang yang ada di situ itu nggak berani banget begitu. Jadi itulah gitu. Tapi di Presiden Suite Room itu saya diberikan satu box makanan, saya diberikan satu box alat mandi dan lain-lain. Itu dijawab oleh Allah seketika. Nah, kemudian dalam buku itu bahwa juga akhirnya saya mendapatkan royalti yang banyak sekali gitu sehingga alhamdulillah stylistnya bisa berangkat berangkat umroh gitu. Jadi itulah bapak-bapak sekalian unbelievable gitu, unbelievable. Saya dan lucunya gitu, lucunya Allah itu luar biasa pengertiannya. Saya ini kan kerjaannya di orang bagian cantik-cantik, di bagian peragaan busana, diberi pokoknya bagian yang orang lain tuh ngeliatinnya prekewek deh, aduh duniawi sekali deh apa-apa. Tetapi Allah memberikan hidayah saya melalui kosmetik. Coba. Tidak pernah terbayangkan Bapak-bapak sekalian kalau saya tuh mendapatkan hidayah dari sebuah kosmetik. Jadi memang Allah itu, kalau kamu petani jagung, aku kasih jagung deh. Kalau kamu petani padi, udah nggak usah ngurusin yang jagung-jagung. Kamu ahlinya yang petani padi. Kadang-kadang petani jagung ngolok-ngolok petani beras. Petani padi ngolok-ngolok petani jagung. Apa jagung itu? Jagung itu kan hanya apa? Tidak bisa mengenyangkan dan lain-lain. Itu ibaratnya. Maka dari situ saya terbelalak sendiri oleh kebesaran Allah. Dan banyak sekali ilmu yang ketika orang bertanya kepada saya, itu rujukannya adalah ketika saya menjadi pragawati. Jadi luar biasa Ustazah, saya tidak pernah membaca buku tentang estetika sama sekali yang berhubungan dengan Islam. Jadi estetika dari dunia kami, dunia model waktu itu, lalu kemudian estetika di Islam yang seperti Ustazah sampaikan tadi. Tetapi certain question gitu, ada certain persoalan yang saya bisa menjawabnya dengan ilmu saya di sana. Jadi memang barangkali saja sering sekali Mbak Indah orang ya Rati itu lulusan opo sih suruh ngomong agama begitu. Oke, gitu memang
saya barangkali sangat tidak mengerti yang sebelah sana. Tetapi ketika ditanya dan kemudian menjawab, memang saya sangat fasih menjelaskan tentang etika dan estetika. Jadi makanya mengapa gitu? Mengapa ada juga di agama kita serahkan pada ahlinya begitu? Itu luar biasa Ustazah. Luar biasa Pak Fadian, luar biasa Pak Asril. Mbak Rani, itu saya tuh selalu dibenturkan pada suasana yang pertanyaan saya selalu dijawab. Pertanyaan saya dengan keadaan-keadaan gitu. Dan ya awal-awalnya memang berat ya Bu ya. Berat Ustazah, berat Mbak Indah. Tetapi berat sekali begitu, berat sekali. Bu Ninis saksi hidup lah, saksi hidup bagaimana begitu. Bagaimana ya yang senior tuh mengatakan bahwa dulu itu katanya Pragawati yang aku sangat kagumi adalah Ratih Sang. Tetapi sekarang kalau dia seperti itu gue jadi benci banget gitu. Itu di depan saya bicaranya gitu. Mbak Oki Osokawati saja, saya pernah ingatkan beliau dan beliau lupa. Mbak Oki waktu itu menanyakan begini. Dia menelpon, dia manggil saya kan Gar gitu ya. Bu Ninis tuh kalau manggil saya juga Sanggar gitu. Gar gitu kan waktu itu. Ini cuma setahun kan? Kamu di kontrak kosmetik setahun kan? Coba apa yang saya jawab? Karena saya tahu kalau saya jawab, enggak, ini adalah hidayah Allah, saya dihantam. Tetapi saya katakan, iya jangan khawatir setahun. Setahun tetapi setelah itu saya bilang, ya Allah saya mengatakan begini, bukan saya mau berdoa untuk setahun. Tapi saya ingin orang tidak mengganggu saya pada awal ini. Saya belum kuat diganggu, saya bilang gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan, duh pakai kerudung nih ya, kayaknya enak deh pakai kerudung tuh, nanti ubannya ketutup. Bicaranya enteng begitu Mbak Indah. Ya. Karena ketika saya bicara berat-berat, orang langsung bilang, alah apa sih? Gitu. Jadi begitu Mbak Indah. Jadi buku itu adalah betul bentuk siar, dan kemanapun saya pergi orang selalu mengatakan, Mbak Ratih, saya punya buku Anda yang pertama ini, tolong minta apalah tanda tangan whatever. Itu saya selalu terharu dan selalu makanya merujuk sekarang ini gitu. Kenapa Kartini lebih dikenang dibandingkan perempuan-perempuan yang di medan perang, yang mereka memakai senjata dan lain-lain? Karena Kartini menulis. Tulisan itu yang tidak pernah terhalang oleh waktu. Tulisan itu yang selalu akan menjadi dikenang. Maka waktu itu saya membuat buku adalah saya pikir adalah saya ingin berkepanjangan daripada nilai dakwah ini. Demikian Mbak Indah. Baik. Kita beralih ke Ustazah. Tadi Ibu Ratih mengatakan bahwa buku adalah salah satu bentuk syiar yang dituangkan oleh Ibu Ratih. Bagaimana pendapat Ustazah ketika banyak orang membaca buku Ibu Ratih, apakah pahala yang mengalir akan terus sampai nanti, Bu Ustazah? Ya, jadi saya menarik sekali ini. Tadi saya katakan Pak Fadian itu kita bagusnya kita memang share ke YouTube ini, karena apa yang disampaikan Mbak Ratih ini luar biasa, bisa menginspirasi banyak orang ya. Ketika hari ini saja, Bu Indah, jangankan buku itu, hari ini saja bagi orang yang mendengar acara kita, kemudian terinspirasi, lalu dia melakukan perubahan untuk hijrah, nah itu luar biasa pahalanya, bukan saja buat Mbak Ratih, buat kita semua yang memfasilitasi acara ini juga ada pahala yang diberikan oleh Allah. Nah begitu juga Bu Ratih tadi, ketika dari hasil itu dapat mengajak umrah ya, penulis dan lain sebagainya, begitu, itu luar biasa, semuanya itu mendapat pahala untuk mereka. Jadi yang saya catat di sana, isi buku itu luar biasa. Pertama, Mbak Ratih tadi mengatakan bahwa beliau pada saat itu dihadapkan pada pilihan yang berat. Mau mempertahankan popularitas atau sesungguhnya dia mau berubah visi hidupnya. Bahwa substansinya yang dia cari dalam hidup ini hanya penilaian Allah semata. Dia tidak lagi mengharapkan penilaian manusia. Karena beliau merasa penilaian manusia itu semu belaka, tidak kekal abadi, dan tidak membawa hasil apa-apa untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Nah, satu berhasil beliau mengatasi itu. Kedua, Mbak Ratih tadi berhasil meluruskan substansi iman beliau juga gitu, bahwa
beliau dalam hidup ini selama ini begitu banyak teman, lalu sekarang ketika teman-teman mulai minggir ya, mulai merasa tidak lagi menjadi grupnya Mbak Rati berasa itu bisa meluruskan iman. Iya dong, saya lebih mengutamakan hari ini cukup Allah saja mencintai saya. Kalau manusia mencintai saya, tetapi itu atas ridha Allah. Nah, beliau meluruskan iman dengan cara seperti itu. Sehingga beliau nggak takut. Biarlah kehilangan teman, tapi beliau berdoa semoga teman-teman itu juga mendapat hidayah gitu ya, untuk bisa mengikuti jejak beliau. Nah, yang ketiga, tadi saya ingin mendengar penjelasan itu, tapi barangkali saya kurang mendengar itu bagaimana tadi ada tantangan suami boleh nggak saya untuk berubah gitu. Nah, tadi saya belum dengar cerita Mbak Rati. Sebab begini, kesuksesan seorang wanita itu dalam karir, itu jelas di sana ada izin suami, ada ridha suami. Sebab Allah tetap menempatkan ridha suami itu, ya itu penting bagi seorang istri. Kita nggak akan mendapatkan ridha Allah. Saya melihat semua keberhasilan Mbak Rati hari ini pasti tidak terlepas dari ridha suami. Nah tadi belum cerita beliau yang sedikit itu belum dapat ini. Mungkin Mbak Rati bisa ceritakan bagaimana caranya Mbak Rati bisa dapat izin suami, itu proses apakah yang terjadi gitu loh. Ya, Ustazah, jadi makanya saya juga tidak mau sesuatu yang berat-berat gitu loh. Jadi saya bilang, ya ini ada kosmetik, kontrak saya, tapi saya harus pakai kerudung gitu. Maka suami saya juga santai aja, oh iya ya gitu aja. Jadi easy saja gitu. Itu makanya saya kalau ada orang bertanya gitu bahwa kapan kalau ingin pakai kerudung lalu kemudian menutup aurat lalu kapan waktunya, saya sampaikan waktu dulu sebelum pandemi, apalagi mereka habis haji gitu ya, saya bilang ini saat yang tepat gitu. Kenapa? Karena kalau orang nanya, lu pakai kerudung sekarang? Enggak, 40 hari habis haji. Jawab aja gitu. Tapi dalam hati kita niatnya kenceng seperti itu. Supaya apa? Karena saya nggak tahu ya kalau Ninis waktu itu. Tapi kalau saya tuh saya nggak kuat gitu. Sampai akhirnya begini. Kalau ada orang yang yang dijauhkan dari saya, nah doa saya nih Ustazah. Ya Allah, jauhkan saya dari orang-orang yang menjauhkanku darimu. Jadi sama Allah itu kalau ada acara kadang-kadang kan gini Ustazah sampai pesta gitu ya, pesta itu nggak datang gimana gitu ya, ada perkawinan tapi mau datang tuh aduh udah nggak enak banget. Itu sama Allah dibuat saya datang duluan, orang yang adalah orang-orang yang hati yang mulutnya kalau istilahnya ini adalah lidahnya lidah api gitu. Itu didatangnya terus belakangan atau sebaliknya saya datang udah pada pulang begitu. Jadi sama Allah diatur seperti itu. Nah, saya nggak pernah nanya karena suami saya bukan seperti Pak Fadlan, Pak Asril yang romantis begitu ya, atau Pak siapa namanya suaminya Ninis yang sangat romantis begitu. Suami saya tidak pernah menyampaikan apa-apa. Kalau tidak baik, baru beliaunya langsung bilang, kok kayaknya baju itu nggak pantas ya di kulitnya ibu. Baru itu. Tapi kalau bagus apalah apa segala macam nggak pernah gitu. Itu kayaknya suami saya perlu khusus kajian subuh nih bagaimana membuat sampai bersin. Kok sampai bersin sih Pak Hadi? Alhamdulillah, mensewu lagi pilek. Jadi seperti itu gitu ya. Tetapi yang saya tahu adalah, jadi saya juga tidak menanyakan Ustazah, saya nggak pernah menanyakan gitu. Tapi satu conversation dengan omnya waktu itu over the phone, waktu itu gini. Jadi waktu itu kan sempat karena memang menjadi pergolakan, menjadi gelombang pakai kerudung yang luar biasa waktu itu. Gitu. Sampai kemudian di TV. Nah omnya tuh nelpon suami saya. Budi, itu Rati itu sekarang pakai kerudung katanya gitu. Iya, Pak, tapi hebat bener ya Rati itu. Ponakan Om itu hebat banget. Nah, kata-kata suami saya yang saya dengar. Ponakan Om, istrinya siapa dulu? Nah, udah. Buat saya udah lulus itu, Ustazah. Saya nggak perlu nanya lagi boleh apa tidak. Nah, saya pengen bicara dengan ibu-ibu juga. Nggak usah lah, kita
test case aja gitu. Jangan, ayah boleh nggak aku pakai kerudung ya? Kalau nggak boleh kan repot Bu. Tapi pelan-pelan pakai kerudung yang bagus, yang apa. Suami nanya, kalau nggak komplain artinya boleh, udah gitu aja. Karena para bapak-bapak itu nggak sempat Bu, nggak sempat. Oh gitu. Terus nanti gimana beli kerudungnya? Kerudung kamu udah persiapannya banyak apa enggak? Terus nanti gimana? Enggak sempet Bu, udah gitu. Jadi karena saya tuh, makanya saya waktu keliling ceramah, saya bilang ibu-ibu sekalian, Bu, santai aja Bu. Pokoknya yang jelas adalah, oh ya Ustazah, satu tadi yang saya sampaikan. Jadi kenapa saya mendapatkan lamaran iklan kosmetik Zahra itu. Zahra itu adalah kakak kandungnya Wardah. Jadi saya Wardah dan Zahra itu saya tahun 2000 itu saya sudah promo. Jadi kalau sekarang ini Bu Nur Hayati Subakat luar biasa, saya tahu Bu bagaimana berdarah-darahnya. Bersama saya keliling menjajakan dari daerah ke daerah, naik odong-odong dan apa udahlah udah seperti itu. Nah, setelah 3 bulan saya gelisahnya adalah setelah mendengarkan pengajian tentu saja dari Ustadz saya waktu itu menyampaikan tentang solehah. Jadi doa ayah saya sudah meninggal, lalu doa anak yang solehah adalah yang diijabah oleh Allah. Nah, saya nanya, solehah itu apa? Seperti apa, Ustadz? Ya solehah itu ya udah dipanjang lebar mengikuti semua. Yang paling penting adalah Mbak Ratih mengikuti semua aturan Allah, menjauhi larangannya. Oke, larangannya udah saya jauhin Ustadz. Mengikuti ini Ustadz. Nah, ini kurang 2 nih Ustadz. Yaitu menutup aurat. Saya ngomongnya begitu sama Ustadz tuh. Menutup aurat sama naik haji Ustadz. Gimana dong? Saya nggak bisa nyebut diri saya solehah dong Ustadz. Lalu Ustadznya mengatakan naik haji kan nanti Mbak Ratih itu sendiri urusannya karena harus mampu dan lain-lain. Oke, kalau menutup aurat kan nggak perlu persiapan macam-macam Mbak Ratih. Cari taplak, cari apa, udah taruh itu udah cukup. Gitu Ustadznya. Oh gitu ya. Jadi kalau saya nih Ustadz udah saya haji nih umpamanya. Terus saya nggak pengen Ustadz gitu menutup aurat. Boleh nggak saya menyebut diri saya solehah? Lalu perkataan Ustadz adalah tidak ada cap solehah itu dari manusia. Karena yang memandang soleh atau solehah itu adalah Allah. Tetapi ada syaratnya. Nah balik lagi Bu. Balik lagi itu tadi. Balik lagi menutup aurat. Gelisah Bu. 3 bulan tuh Pak Fadian. Gelisah 3 bulan. Gimana? Tadi pertanyaan tadi. Gini. 4 itu piye, gimana. Dalam kegelisahan itu Bu, Zahra datang menawarkan bayangkan pakai kerudung Bu dibayar waktu itu banyak lah alhamdulillah gitu ya. Itu pun waktu terima saya bilang kok ini 1/3 dari honor saya biasa sih gitu Bu masih. Jadi Profesor Dr. Setan tuh emang selalu mendidikan kita gitu ya Bu ya. Jadi dia canggih banget pertanyaannya. Kamu pikir dulu, bagus sih tapi pikir dulu. Banyak ya kamu dapat uang tapi kok 1/3 dari biasanya kamu dapat uang macam-macam. Tapi anyhow itu hanya start saja. Jadi begitu. Jadi ya akhirnya kemudian itu tadi karena memang suami saya bukan orang yang outspoken, yang kok cantik banget sih, ibu mau kemana? Enggak. Memang paling nanya, ibu mau kemana dandan gitu. Ibu kenapa pakai baju gini gitu kan? Mau pergi ya gitu. Jadi ya itulah kita. Ya, saya nggak pengen juga gitu kalau tiba-tiba suami saya bilang, aduh istriku cantiknya jelitanya, malah aneh ini opo nggak pernah biasa seperti itu. Jadi it's okay, cara para pria berbeda-beda untuk menunjukkan cintanya, kasih sayangnya. Demikian Ustazah. Ya, jadi kalau begitu saya melihat tadi pertama Mbak Ratih itu mendapat restu sebenarnya dari suami, tapi tidak dilafazkan ya dalam kata-kata. Dalam sikap beliau menunjukkan oke. Nah, ada yang menarik di situ. Oke-nya beliau itu bukan juga berarti sembarangan. Jadi ketika si istri itu menutup aurat, tentu beliau melihat apakah dengan menutup aurat ini istri itu masih bisa menata penampilannya, tetap kelihatan baik, rapi, indah gitu. Ketika nanti misalnya menutup aurat ternyata si istri tidak lagi berpakaian rapi, indah, jelas itu akan ada komplain dari seorang suami. Nah, kan begitu. Saya kira
Mbak Rati punya strategi yang baik dengan cara begitu, diperlihatkan saja gitu ya. Toh dengan pakaian busana muslimah seperti ini, aku tetap juga kok penampilan aku tetap baik loh Bapak. Nah, artinya tanpa bicara kita mengungkapkan itu. Ya. Nah, ada yang menarik tadi itu menurut saya dari pengakuan Mbak Rati, hidayah itu tidak datang sendirinya. Jadi dia dijemput. Mbak Rati menjemput hidayah tadi dengan maunya terlibat menjadi, nah itu tadi kan bintang dari bintang kosmetik tadi itu. Nah itu kan menjemput hidayah gitu. Nah ada rasa di sini bahwa kita merasa ada minat sebenarnya menutup aurat, tapi belum tersampaikan. Lalu ini ada tawaran bintang tamu. Nah kita coba melakukan itu supaya apa? Mana tahu hati ini nanti tertarik untuk bisa menutup aurat dengan pakaian yang bagus gitu ya, dengan tampilan yang bagus. Nah, tambah lagi dengan doa. Tadi doa Mbak Rati mengatakan, jauhkan aku dari orang-orang yang menjauhkan aku dari Engkau ya Allah. Ya, gitu betul, ya. betul. Nah itu menjemput hidayah. Jadi Allah sengaja memisahkan gitu. Nah ini orang-orang ini akan menjauhkan dari kamu. Oke, kalau begitu orang ini aku bikin di hatinya benci kepada kamu, nggak senang kepada kamu gitu. Sementara orang-orang yang tadi itu mendekatkan diri kepada Allah untuk Mbak Rati, dicarikan itu orang-orang yang memang care terhadap apa yang Mbak Rati lakukan. Nah, jadi jelas hidayah itu memang sangat perlu dijemput. Jadi kalau ada orang hari ini mengatakan, biarlah nanti dengan sendirinya akan datang juga, oh nggak bisa seperti itu. Harus ada ikhtiar kita, doa yang sungguh-sungguh untuk menjemput hidayah. Nah itu yang saya catat dari apa yang disampaikan Mbak Rati. Maka buku tadi jelas akan betul-betul mengalirkan pahala bagi Mbak Rati. Berapa buah buku itu yang dibaca, setiap buku yang dibaca itu, nah itu pahala akan mengalir kepada Mbak Rati. Dalam Islam itu menurut Rasulullah itu yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi kita punya ilmu sama dengan kita narasumber ini, ada orang yang tersentuh, kemudian berubah dia. Ketika kita jadi narasumber, ketika Mbak Ratih menjadi narasumber di mana-mana, dengan buku juga demikian. Nah, itu sebesar itu pula pahala yang dapat oleh orang tersebut dialirkan ke kita oleh Allah. Jadi luar biasa nih Mbak Ratih. Saya iri juga ini dengan apa yang Mbak Ratih lakukan gitu ya. Oke, Mbak Indah, silakan Mbak Indah. Terima kasih Ustazah. Baik, Ibu Rati, aku tertarik nih setelah penjelasan panjang lebar mengenai hijrahnya Ibu, kemudian dukungan dari suami. Kiat-kiat apa yang Ibu lakukan ketika bisa menjadi seorang istri terbaik, ibu terbaik, juga menjadi wanita karir yang terbaik? Bagaimana, Bu? Saya bukan istri terbaik, Mbak Indah. Bahkan juga bukan ibu terbaik. Karena ketika saya banyak bekerja sebagai penceramah, saya tuh ketemu anak saya hanya 2 jam sehari, 1 jam pagi, 1 jam malam menjelang tidur. Bahkan pernah satu kali juga gitu ya, karena sering keluar kota gitu sampai saya dilarang gitu oleh suami untuk keluar kota. Tapi karena dalam pelarangan itu saya udah janji di beberapa tempat begitu. Sehingga saya harus tetap kerjakan. Tapi doa saya kepada Allah seperti ini, ya Allah, jika memang bepergian saya keluar kota, keluar rumah, memang tidak membawa manfaat bagi yang saya hadapi, bagi jemaah yang mengundang saya, hentikan. Saya nggak bisa menghentikan. Mau coba, sekarang saya pasti akan menanyakan sama Ustazah. Ustazah kita milih, oh ceramah tuh gimana yang diterima dan ditolak? Nggak ada bisa. Mau dari audiensnya, nggak layak. Guru besar Al-Azhar saja mahasiswa 1000 sama mahasiswa 2. Lantangnya sama. Masa saya yang cuman begini aja, saya nanya dulu audiensnya berapa? Audiensnya 8 saya nggak mau, audiensnya 80 saya mau. Nggak bisa. Kita mau milih dengan cara apa? Honor, lebih nggak masuk akal lagi. Lebih nggak masuk akal lagi. Kita mau milih jauhnya. Memang orang yang jauh itu tidak memerlukan tenaga kita. Jadi saya tidak bisa memilih ya Allah. Tapi stop. Saya ingin ngikutin suami saya gitu untuk saya tidak keluar kota gitu. Ya Allah, Mbak Indah, Ustazah, Mas Fadian.
dihujani jadwal bertubi-tubi yang saya tidak bisa menolak. Ya. Jadi ya sudah gitu. Saya hanya berpikir ya itulah gitu. Maka ketika di umroh saya memohon gitu. Saya di multazam gitu. Saya tuh cuman bilang begini, ya Allah, saya nggak mau. Kalau siapapun yang melarang, saya nggak mau. Kalau saya dilarang untuk mensiarkan ini gitu. Saya nggak mau ya Allah kalau saya dilarang oleh siapapun. Kalau saya nggak boleh membimbing umroh gitu, karena saya harus pergi gitu. Saya nggak mau. Saya bicara, saya sering, jadi kalau saya berdoa sama Allah tuh saya sering merajuk gitu. Saya kayak ibu saya ke ibu saya, ya Allah kok gini sih? Kenapa ya Allah kok gini sih? Aku mau gini dong gitu. Jadi cara-cara kedekatan itu yang akhirnya membuat bahwa doa saya adalah saya harus menyentuh dalam hati saya. Saya nggak mungkin hanya mengucapkan saja. Jadi nah, karena itu kemudian Allah mengirimkan jawabannya, begitu jawabannya satu hari ini cerita yang ini keajaiban Allah saja. Satu hari orang yang sangat diperlukan suami saya untuk ketemu dan untuk urusan pekerjaannya WA kepada suami saya atau waktu itu BlackBerry kalau nggak salah. Pak Budi, saya minta tolong Bu Ratih untuk ke Lombok Timur. Saya ingat banget Lombok Timur. Karena ibu saya mengadakan mauludan dan pengennya Bu Ratih yang hadir. Coba Bu. Saya tuh dilarang keluar kota, tapi kemudian Allah mengirimkan seseorang yang nggak mungkin ditolak. Lalu kemudian beliau men-forward itu, ini tolong dong sediakan waktu. Nah saya tidak menyampaikan begini, katanya nggak boleh, enggak. Saya langsung, iya saya pergi boleh nggak saya bawa anak-anak, saya bilang gitu. Wah anak-anak apa nggak ngerepotin gitu. Jadi Allah selalu memberikan jawaban. Jadi itu maka saya katakan saya bukan istri yang baik. Saya bukan istri yang baik, bukan ibu yang baik. Jadi serabutan aja Mbak Indah. Saat anak saya sakit ya saya berusaha membatalkan semuanya. Kalau anak sakit orang mau memaklumi lah begitu ya. Kalau kemudian saya harus terus gitu ya saya sampaikan kepada anak-anak gitu. Nah, satu hal yang lucu adalah karena saya harus membawa putri saya, karena saya harus menyusui gitu ya, saya pernah membawa putri saya itu ke Batam, lalu ke Pulau Natuna kalau nggak salah ya gitu. Terus kemudian anak saya tuh udah bisa menghitung gitu. Terus dia bilang, ibu yang hadir itu adalah 10 ke sana, 10 ke sana, 50 ke belakang katanya gitu. Jadi 500 orang yang hadir gitu. Dia mendengarkan saya. Satu kali putri saya yang kecil, paling kecil tuh nangis gitu karena ibu kemana? Ibu harus ke airport nah. Mbak Danya sekolahnya sama siapa katanya? Mbak Danya sekolah sama Mbak tuh susternya gitu. Memang Mbak ya nak ya nggak mau, Mbak Danya nggak mau gitu. Anak saya yang pertama tuh denger Bu Ustazah. Lalu dia bilang, Danya, aduh ini saya pengen nangis. Danya, di rumah ini yang perlu ibu hanya kita. Tapi di sana yang perlu ibu 500 orang, Dek. Nanti adik-adiknya, mbaknya yang antarkan ke sekolah, ke kelas gitu. Jadi saya bukan ibu yang baik, Mbak Indah. Saya serabutan terus. Mana yang perlu saya kerjakan dulu, saya kerjakan dulu. Mana yang harus saya tinggalkan. Dalam keadaan panas pun anak saya tinggalkan. Karena di Magelang ditunggu waktu itu ada 1.000 jemaah begitu. Saya kejar, anak saya peluk. Anak saya peluk. Saya bilang sama panitianya, saya nggak bisa pembicara jam 10. Saya bisanya jam 1. Saya bilang gitu. Saya nggak bisa ambil pesawat yang subuh. Saya bisanya ambil pesawat yang jam 9. Jadi saya sampai Magelang jam 1. Anak udah mulai dingin, saya tinggal lari ke airport. Lalu kemudian itu penuh jemaah, tidak ada satupun yang pulang, Ustazah. Lalu ketika saya langsung saya di atas panggung, saya cuma bilang begini, Bu, mohon maaf. Harusnya ini sebelum zuhur sudah selesai, ini sudah zuhur, saya baru mulai. Karena putri saya panas.
Mohon doa ya ibu-ibu, putri saya dingin, putri saya sakitnya sembuh gitu. Saya turun dari panggung, saya mendapatkan kabar dari suster saya, alhamdulillah putri ibu sudah nggak panas lagi. Jadi saya percaya bahwa selama kita berniat keluar rumah untuk manfaat kepada orang banyak, Allah akan jaga, Mbak Indah. Jadi tidak usah kita bercita-cita jadi istri yang baik, tidak usah bercita-cita sebagai ibu yang baik, tapi kerjakan saja. Serabutan mau kita sakit, kita apa, selama itu membuat apa namanya ya, di sekeliling rumah tangga kita beres, ya beres dalam tanda petik juga sebenarnya. Banyak yang harus dibantu. Maka masak ya dibantu oleh orang lain. Saya 3 anak 3 suster, tetapi Mbak Indah alhamdulillah tidak ada putri-putri saya yang susternya pulang menangis, nggak pernah sampai sekarang mereka selalu merindukan saya nyuapin dia pakai tangan saya gitu. Jadi itulah yang jadi nah karir juga seperti itu gitu, serabutan saja Mbak, serabutan saja gitu. Kalau pas menin sidang paripurna saya harus ambil rapot ya, saya bilang ambil rapotnya gurunya, saya selesai sidang paripurna kira-kira jam 12 Ibu bisa ditunggu. Oh ya udah nggak apa-apa, berarti nanti temuin saya aja di kantor gitu. Jadi ya udah pontang-panting. Bu Ninis juga pasti melakukan hal yang sama. Kita selalu melakukan hal yang sama. Yang paling saya pelajari dari ini adalah akhirnya anak-anak mengerti bahwa mereka itu mengerjakan PR sendiri, belajar sendiri, semuanya sendiri. Dan ketika mereka saya tidak pernah nuntut apa-apa, karena saya kalau nuntut pasti mereka juga akan mengatakan, Ibu ini nuntut apa sih? Ibu juga nggak pernah jagain kita belajar, Ibu juga nggak pernah ngajarin saya mengerjakan PR begitu ya. Tapi satu kali mereka bertiga manggil saya, mereka mau ngomong dari hati ke hati, dan mereka bilang, Ibu thank you so much bahwa Ibu meninggalkan kita untuk bekerja, itu membuat kami bertiga itu mandiri, membuat kami bertiga tahu persis kapan harus belajar, tidak perlu diorak-orak sama orang tuanya begitu. Jadi mereka malah mengucapkan terima kasih Ustazah waktu itu bahwa didikan ibu meninggalkan kami, itu kami belajar gitu bagaimana diri kami sendiri, sehingga sekarang ini kita tahu persis kapan harus belajar dan kapan tidak, seperti itu. Jadi gitu Mbak Indah. Aduh mohon maaf nih kalau nangis nih, kalau urusan cerita anak-anak memang nangis begitu. Terima kasih Mbak Indah. Terima kasih Ustazah. Suaranya, unmute-nya. Bu Indah, unmute-nya suaranya Mbak Indah, suaranya. Suaranya belum Mbak Indah. Baik, cerita yang Ibu sampaikan tadi begitu menyentuh, dan insya Allah ini menjadi inspirasi bagi jamaah yang hadir pada sore hari ini. Dan ketika Indah mendengarkan tadi ya penjelasan Ibu, di dalam setiap kegiatan yang Ibu lakukan, Ibu selalu melibatkan Allah. Iya. Apakah Ibu percaya bahwa ketika Ibu mengejar akhirat, maka Allah juga akan memberikan dunia yang Ibu inginkan? Bagaimana pendapat Ibu mengenai ini? Iya, tentu saja sangat percaya gitu. Bahkan sangat percaya gitu. Maka seperti tadi hari ini kita mempunyai satu peristiwa besar gitu ya. Biasanya kami mengadakan acara itu yang hadir 40, 50, 60 begitu. Lalu kemudian karena Pak Menteri hadir, lalu kemudian protokol ya, secara nggak langsung protokol mengatakan harusnya audiens di bawah, jangan di bawah 100 begitu ya. Akhirnya kemudian saya, Bu Ninis dan lain-lainnya bekerja keras. Tapi biasanya juga kita japri-japri dan bekerja keras seperti itu. Tapi tadi saya sholat subuh, saya cuma begini, ya Allah, kesuksesan dan kelancaran aku serahkan semata-mata kepadamu. Jika tertutupnya aib juga hari ini dari komunitas Ibu Cerdas Indonesia juga aku serahkan kepadamu gitu.
Jadi memang apa-apa saja ya, kalau saya katakan seharusnya kita itu setiap nafas kita memang ada tangan Allah yang kita minta untuk mengaturnya. Karena kalau Allah memang maha mengatur, lalu kita seenaknya enggak. Kita minta aja Allah yang mengaturnya gitu. Karena dengan begitu, nah permintaan mengatur, Allah yang mengatur itu kan sebetulnya dalam bahasa sholatnya adalah istiqoroh gitu kan. Saya suka menyayangkan saja kalau ibu-ibu hanya pas ujian besar atau pilihan besar gitu baru istiqoroh gitu. Ada satu anaknya jenderal polisi yang mau jadi mantu, satu lagi anaknya menteri, aduh pilih yang mana nih, panik, baru istiqoroh gitu. Padahal sebenarnya memilih warna baju saja itu adalah memerlukan istiqoroh. Kenapa Kak? Aduh Mbak Indah, saya kalau cerita ini saya nggak bisa. Satu kali saya tuh datang gitu ya, saya tuh udah pegang gitu baju saya gitu. Tapi nggak tahu kenapa gitu ya, aduh susah nih setrikanya gitu ya, waktunya sudah mepet, saya ganti baju lain, warna lain, gitu. Terus kemudian ketika saya pakai baju waktu itu warna pink ya, kemudian warna hijau gitu. Lalu saya ganti warna hijau muda, itu hijau lumut gitu ya. Saya nggak tahu kenapa gitu, panitia itu adalah hijau tua gitu. Jadi ketika saya datang tuh panitianya dengan GR-nya mengatakan begini, aduh Bu Ratih ini pengertian sekali ya, kita dress code-nya hijau, kita panitia semuanya hijau, Bu Ratih juga pakai hijau. Nggak ngerti, I don't have any idea Mbak Indah. Ya. Tapi kenapa tadi itu waktu saya pakai pink, padahal setrika juga nggak susah sebenarnya. Cuma saya mikir aja, aduh lama nih setrikanya, saya ambil aja yang hijau, yang nggak perlu setrika gitu. That's tangan Allah Mbak Indah. Ya. Gitu. Jadi maka everyday gitu, everyday itu sholat safar. Kemarin Mas Eros Jarot gitu kan ketimpa mobilnya, ketimpa pohon, ya tinggal 10 menit lah, 10 senti gitu. Ya. Kenapa yang dipilih mobilnya Mas Eros? Kenapa bukan belakangnya atau depannya? Karena itu tadi barangkali mungkin diperlukan sholat safar itu setiap saat kita pergi, setiap hari. Ya. Karena dipilih Bu, kenapa yang kecelakaan motor nih berjenjer, kenapa yang ketabrak yang ini sih, bukan yang ini gitu Mbak Indah. Jadi itu Mbak Indah, saya sangat percaya tentu saja, dan saya semata-mata tidak karena akhirat Mbak Indah. Ya. Saya cuma bilang begini loh, orang tuh kalau nggak ditolong kasihan gitu. Ini kalau ini nggak diselamatkan kasihan. Kalau guru ngaji itu rumahnya ambruk, nggak salah carikan dana, terus gimana kalau hujan? Cuman itu aja sebenarnya. Jadi nggak khusus gitu, nggak khusus supaya akhiratku enggak gitu. Jadi ringan Mbak Indah, ringan apa ya? We not heavy about pahala. Tentu saja kalau dosa kita berat, tapi kita tidak berat karena pahala. Karena kalau berat karena pahala, Mbak Indah, lelah nanti kita. Ya. Tapi just let it go like that gitu. Kasihan kan gitu ya. Kasihan kalau Pak Fardian nanti saya udah last minute saya batalkan, Pak Fardian kan sedih gitu. Bukan sedih sih, cari Mbak Ninis cari narsumnya susah. Nah itu merepotkan orang namanya gitu. Hal-hal seperti itu saja. Dalam berhubungan itu kalau kita jangan menyusahkan orang deh gitu ya. Nah itu insya Allah akan, akhirat kita akan, insya Allah, saya percaya itu, saya sangat percaya itu. Karena doa orang dengan doa orang tuh kan nggak harus ya semoga Ustazah selalu sehat, nggak seperti itu kan. Aduh Ustazah terima kasih ya atas ilmunya, itu udah doa. Gitu Mbak Indah. Terima kasih Mbak Indah. Terima kasih Ibu. Jadi Mbak Indah, saya ingin mengomentari ya dari apa yang beliau sampaikan sedikit Mbak Indah. Pertama, banyak hal yang bisa kita petik dari ceritanya Mbak Ratih tadi. Pertama, beliau dalam seluruh aspek aktivitasnya selalu melibatkan Allah. Nah, itu poin nomor 1 begitu. Itu yang perlu kita catat tadi. Jadi apapun aktivitas yang beliau lakukan itu selalu melibatkan Allah. Nah, itu yang perlu kita catat ya. Yang kedua, beliau bertemu dengan anak itu dengan waktu yang sangat terbatas. Tetapi beliau berhasil membangun jembatan hati dengan anak. Nah, sehingga tadi saya betul-betul sangat-sangat kagum itu.
ketika ada anaknya yang tua, walaupun umurnya belum lagi umur yang dewasa, tapi bisa menenangkan hati adiknya bahwa saat ini kita memang membutuhkan mama, hanya kita membutuhkan mama, tapi di sana ada ribuan orang yang membutuhkan mama. Lalu anak punya semangat seperti itu luar biasa. Tidak mungkin konsep itu hadir dalam diri anak kalau Mbak Rati bukan seorang komunikator yang baik kepada anak, bukan seorang sosok ibu yang mempunyai jembatan hati yang dekat dengan anak. Saya yakin dekat sekali ini ikatan batin beliau dengan anak, sampai bisa terjadi hal demikian. Nah, yang ketiga, saya ingin menyampaikan bahwa di sini Allah memperlihatkan kebesaran kepada Mbak Rati, bahwa Allah yang menggenggam hati manusia gitu. Nah, hati anak Mbak Rati Allah yang menggenggam, hati suami Mbak Rati Allah yang menggenggam, hati suster yang menjaga anak Mbak Rati Allah yang menggenggam. Nah, pada saat itu, oleh karena jalan yang ditempuh ini Mbak Rati melibatkan Allah dan memohon keridaan Allah, maka Allah yang mencoba menjernihkan hati sang anak, menjernihkan cara berpikir anak, menjernihkan hati suster, menjernihkan hati suami, agar bisa menerima kondisi ini dengan baik gitu. Nah, saya melihat ini sesuatu yang sangat luar biasa dan memang sangat patut untuk kita jadikan contoh ini ya. Saya kira itu satu hal catatan saya dari Mbak Rati. Makanya tadi itu saya pikir ini di YouTube mudah-mudahan banyak yang mengikuti dan ini menjadi inspirasi bagi banyak orang ya, mudah-mudahan. Amin. Amin. Amin, amin ya. Terima kasih Ustazah. Waktu kita sisa 13 menit, kita akan selingi dulu. Mohon izin Ibu Rati, ini ada pertanyaan dari jamaah kepada Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Ya. Saya menikah sudah masuk tahun ke-11. Sudah punya satu anak perempuan. Suami saya diam-diam menikah lagi dengan teman lamanya. Semula dia tidak mau terus terang, tetapi setelah 1 tahun mereka menikah, istri mudanya selalu menelpon saya dan mengeluarkan kata-kata hinaan yang menyakitkan hati. Akhirnya saya meminta suami untuk memilih apakah saya atau istri mudanya. Saya sudah mencoba berlapang dada untuk bersedia di poligami karena ibu mertua tinggal dengan saya sejak awal menikah. Beliau sangat menyayangi saya dan itu menjadi pertimbangan bagi saya untuk bertahan. Tapi pada akhirnya saya tidak kuat dan minta cerai. Saya tidak mau, ibu mertua saya tidak mau berpisah dengan saya. Kemudian salahkah saya menyuruh ibunya kembali kepada anaknya dan tinggal dengan istri mudanya? Bagaimana ini Ustazah? Baik ya. Wah, ini pertanyaan ya yang cukup berat ini. Ya, ya. Nah, jadi begini Mbak Indah, ya. Seorang istri yang saya kira ini sudah luar biasa, dia punya jiwa yang sangat kaya ya. Ya, dia terima istri suaminya mempunyai wanita lain, kemudian dia bersikap untuk siap dipoligami. Nah, itu sudah merupakan sikap istri yang solehah begitu. Tetapi di perjalanan ternyata dia mencoba bertahan. Nah, ada gangguan yang tidak bisa menimbulkan kebahagiaan bagi dirinya dari istri muda. Lalu dia pilih seperti itu. Nah, menurut kita hari ini ingin kita berikan kepada ibu ini. Pertama, ketika kita menikah, kita memang mempunyai orang tua, tetapi pada saat pernikahan terjadi, ada mertua yang sudah langsung menjadi orang tua kita. Maka sikap kita kepada orang tua dan kepada mertua itu tidak boleh kita bedakan. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua, begitu juga kita kepada mertua kita. Nah, itu sudah bagus tadi dilakukan si ibu. Sejak awal mertua tinggal dengan dia berbakti kepada ibu mertua. Nah, ketika dia berbakti itu, dia juga suaminya berbakti kepada ibunya, pahalanya mengalir juga ke dia ini sekaligus ya, sebagai seorang menantu. Nah, kemudian ketika hari ini suaminya berbuat zalim kepada dirinya, nah, sebenarnya dia bisa menyuruh ibunya tinggal bersama istri mudanya. Itu membalas kezaliman seorang suami. Tetapi dalam konteks Islam kita diajarkan, lebih baik kita membalas kezaliman itu dengan kebaikan. Nah, semoga Allah memberikan sesuatu yang indah di balik pembalasan kita yang baik itu terhadap sikap suami yang jahat.
Nah, menurut saran saya, si ibu tadi jangan mengembalikan atau menyerahkan orang tuanya, meminta orang tuanya tadi, ibu mertuanya, untuk tinggal bersama istri mudanya. Ketika ibu mertuanya tadi sudah nyaman tinggal bersama dia. Walaupun itu mantan ibu mertua, tetapi adalah ladang pahala bagi dia untuk merawat ibu mertua ya yang memang sangat nyaman bahagia di sisinya gitu. Nah, lalu persoalannya sementara ini berjalan, si ibu tadi teruslah berdoa kepada Allah, minta supaya Allah ampuni dosa istri muda suaminya, dibukakan hati istri muda suaminya, kemudian dibukakan hati suaminya oleh Allah, begitu ya. Nah, kemudian tetap dirawat ibu mertua ini dengan sebaik-baiknya. Nah, beri kesempatan saja suaminya tadi, mantan suaminya tadi, untuk datang ke rumah untuk berbakti kepada ibu mertua, ibu orang tuanya, untuk melihatnya atau menunjukkan bakti dalam bentuk yang lain gitu. Nah, saya yakin akan ada balasan Allah yang lebih baik untuk ibu ini. Jadi kalau saran saya jangan sampai diberikan ibu mertua ini kepada suami kembali, kemudian tinggal bersama istri mudanya. Ketika memang ibu mertua tadi nggak pingin untuk berpisah dengan dia ingin tinggal bersama mantan menantunya ini. Jadi ini adalah sebuah lahan amal soleh. Mungkin itu yang terbaik, Bu Indah. Ya, baik. Terima kasih Ustazah. Kita selingi sejenak dengan kuis, di mana Ibu Rati nanti akan memberikan pertanyaan, sekitar 2-3 pertanyaan kepada jamaah secara live, dan para jamaah yang ingin bertanya atau menjawab dari pertanyaan Ibu Rati akan diminta untuk menyalakan kameranya, dan nanti jemaah yang dianggap sebagai pemenang akan mendapatkan hadiah berupa scarf dari Safira yang hari ini mensponsori hadiah dari kuis kita. Silakan Ibu Rati. Sepertinya Ibu Rati di mute ya. Udah ya. Ya. Baik, tahun berapa saya mendapatkan hidayah itu? Silakan jemaah yang bisa menjawab. Silakan kameranya di-on-kan. Ya, Bapak Ibu yang ingin menjawab, dipersilahkan. Ya, Pak Iding, silakan Pak Iding, kameranya di-on-kan Pak Iding. Tahun berapa Ibu Rati berhijab, Pak? Suara. Pak Iding silahkan mengaktifkan mikrofonnya, mengaktifkan suaranya. Suaranya Pak Iding. Pak Iding, mohon maaf, suaranya diaktifkan. Pak Iding. Apa kita lempar dulu ke jemaah yang bisa segera menjawab? Silakan. Ada lagi jemaah yang ingin menjawab? Ada tuh, chat ada tuh. Ya. Gimana? Di chat ada itu, Bu, di chat. Ada yang jawab? Nggak boleh kalau di chat ya? Sebentar. Oh iya, ada di chat itu. Ada di 2010, Bu ya? Oh, ini sudah. Mohon maaf, ada masalah teknis. Iya, Pak, nggak apa-apa. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bapak. Salam kenal, alhamdulillah bisa bertatap muka walaupun mulai Zoom. Iya, Bapak di mana? Saya di Gatot Subroto nih, di Jakarta. Di Jakarta, ya. Iya, Ya. Pak. Tahun berapa, Pak? 2010, Ibu. Saya. Oh. belum benar. Belum ya? Bu. Oh, belum. Iya. Mohon maaf, Ibu. Baik, Ibu Rati, ini ada yang lewat chat, yaitu Ibu Marlinda Darwis menjawab tahun 2000. Apakah benar, Ibu? Iya, betul. Tahun 2000, betul. Selamat, Bu Marlinda. Baik, pertanyaan berikutnya Bu Rati, silakan. Ada 4 kegalauan pertanyaan saya.
ketika saya diharuskan menutup aurat oleh saat waktu itu karena predikat solehah itu ya. Ada 4 pertanyaan. Apa saja, Ibu? Silakan jamaah yang bisa menjawab. Nyalakan kameranya. Pemenang akan mendapatkan hadiah dari Safira. Silakan Ibu Ulfa Trisulpianti. Tolong suaranya diaktifkan, Ibu. Ibu Ulfa, suaranya tolong diaktifkan. Mana Ibu Ulfa? Suaranya di mute. Ulfa, ya mic-nya Bu Ulfa, mic-nya. Mic-nya di mute, unmute. Host mungkin Pak Fardian. Pak Fardian tolong dibuka itu Bu Ulfa. Pak Fardian atau Pak Agung? Nggak bisa, harus dari Bu Ulfa. Bu Ulfa, silakan mengaktifkan mikrofonnya. Itu di paling kiri, paling bawah, di layar paling kiri bawah ada gambar mikrofon di paling bawah Bu Ulfa. Paling bawah kiri, paling bawah di layar ada mikrofon yang dicoret, Ibu tinggal di tap aja, disentuh. Nah, ini ada di chat juga ada nih. Baik, ada di chat sebentar. Sudah ada. Dari Ibu Dani Palupi. Ada 4 kecemasan tadi dari Mbak Ratih. Itu ya. di chat ada. Ya, Indah bacakan, mohon izin dari Ibu Dani Palupi. Apakah saya punya teman 1? Kemudian yang kedua, apakah saya punya uang? Yang ketiga, apakah saya masih punya popularitas? Dan yang keempat, apakah saya akan mendapat kerja? Apakah jawaban dari Ibu Dani ini benar, Ibu Ratih? 3 benar, tapi udah kita berikan hadiah saja. Yang satunya bukan kerja Ibu, tapi kerja itu bersangkutan dengan uang. Tapi apakah suami saya mengizinkan waktu itu? Baik. Pertanyaan yang terakhir, Ibu Ratih, pertanyaan yang ketiga. Tadi saya sempat melanglang buana untuk bekerja. Ada saya sebutkan beberapa negara. Tolong disebutkan, Ibu. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin menjawab. Ibu di sini Ratih. Ada Bu Feni ya, dari Safira ya. Iya. Mana Bu Feni? Aduh, kangennya sama Bu Feni. Safira ini bagus loh scarf-nya. Ibu ayo jawab. Silakan Ibu, melalui chat juga boleh, silakan. Baik, kita hitung 1, 2, 3. Tidak ada. Baik, mungkin bisa kita... Ada Binda dari Bu Janati Danis. Sebentar, saya lihat. Oh iya, beliau menjawab, Ibu Ratih pernah ke Prancis. Apakah benar, Ibu? Betul. Betul. Ibu Janati mendapatkan scarf dari Safira. Baik, terima kasih para jamaah yang telah menjawab 3 pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Ratih. Baik, ini pertanyaan yang terakhir karena waktu sudah menunjukkan jam 5.29, 1 menit lagi acara ini akan berakhir. Akhir kata, Indah Nurdin sebagai moderator mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran dan kesempatan yang diberikan oleh Ibu Ratih di acara kajian Keluarga Sakinah. Mudah-mudahan insya Allah di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Baik, terima kasih juga kepada narasumber kita. Bu Indah, sebentar Bu Indah. Baik. Bu Ratih itu bisa baca puisi kalau nggak salah ya. Oh iya, kita ingin dengarlah beliau. Ini pengen dengar. Nah, betul ya. Ini mohon dari kami nih, mohon dari kami. Kan? Pernah dengar. Ya, Pak Silakan. Fardian. Bismillah, silakan. Oke. Alhamdulillah. Jadi Ustazah, Bu Indah, Pak Fardian dan Ibu-ibu sekalian, satu juga mukjizat Allah yang kelebihan yang saya bisa menulis tiba-tiba adalah saat habis hidayah itu adalah menulis puisi. Ya. Ini adalah puisi yang saya anggap masterpiece. Ada 2 puisi masterpiece saya. Yang ini saya udah nggak bisa nulis lagi seperti ini. Ya, silakan. Adalah menjumpaimu.
Jika aku harus merangkak dalam pendakian takwa, agar aku dapat menjumpaimu nanti, maka akan kukuatkan tempurung lututku, sehingga aku bertahan merangkak sampai ke puncak takwa. Jika aku harus bersujud dan tak boleh bangun pada waktu yang lama, agar aku dapat menjumpaimu nanti, maka akan kutebalkan dahiku dan kuhamparkan sajadahku sehingga sujudku bermakna. Jika aku harus menebarkan seluruh harta yang rapi kutata ke dalam relung-relung jiwa duafa, agar aku dapat menjumpaimu nanti, maka akan kutebarkan hartaku lebih dari 2,5% bagian tidak seperti yang selama ini aku lakukan. Jika aku harus banyak mengelus anak yatim, agar aku dapat menjumpaimu nanti, maka tidak saja aku elus rambut kusam mereka, tapi akan kuagungkan mereka di rumahku yang megah dan menyilahkan mereka untuk menikmati kenikmatan yang hampir bosan aku merasakannya. Jika aku harus meninggalkan teman-teman bermainku, agar aku dapat menjumpaimu nanti, maka keraguan untuk meninggalkan mereka selama ini akan aku lebur menjadi tekad yang bulat sehingga aku punya waktu lebih dapat bergaul denganmu. Dan jika aku harus hidup bertabur duka nestapa, agar aku dapat menjumpaimu nanti, maka taburkanlah duka nestapa itu, sehingga aku terus bersungkur menyebut namamu. Bahkan jika aku harus menikmati indahnya siksaan neraka, agar engkau sudi menjumpaiku nanti, maka kupasrahkan diriku dan kuterima itu dengan keikhlasan. Ya, jika itu yang membuatmu untuk dapat menjumpaiku, ya. Jika itu yang membuatmu sudi menyapa dan membuka tabirmu, ya. Jika itu yang membuatku dapat melihat agung wajahmu, menjumpaimu adalah asa di ujung hidupku. Jakarta, 21 Oktober 2004. Terima kasih. Subhanallah, bagus sekali. Terima kasih banyak. Luar biasa. Semoga membawa inspirasi bagi jamaah yang hadir pada sore hari ini, begitu menyentuh, dan ada juga chat dari jamaah yang sangat berterima kasih dan katanya menjadi inspirasi yang membuat semua perempuan muslim untuk berhijrah menjadi lebih baik gitu ya. Ini dari Ibu Yesiria Risma. Baik, acara Indah kembalikan kepada Pak Fadian. Mungkin ada pengumuman yang akan disampaikan Pak Fadian, silahkan. Terima kasih. Ada pertanyaan satu ke Bu Ustazah. Kalau laki-laki nangis, puasa batal nggak ya? Aduh, luar biasa. Itu mah karena pengen batal aja. Oke, Pak Sahid bisa share screen. Terima kasih Mbak Rati. Kami ingin mengumumkan sekali lagi, alhamdulillah kajian pejuang subuh ini, alhamdulillah setiap Ramadan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa setiap hari mengadakan acara ini setelah beradat subuh. Besok 24 April insya Allah akan hadir Dr. Ahmad Lutfi membahas tentang jujur. Kemudian Ahad tanggal 25 April itu 13 Ramadan, Ustadz Abdoli Ali Rahman akan mentadaburi surat Ali Imran ayat 68 sampai 71. Kami dari Pejuang Subuh rutin dari Ramadan tahun lalu mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Al-Baqarah sudah tamat, kemudian sekarang Ali Imran, mohon doanya untuk bisa terus istiqomah untuk membahas ini. Dan alhamdulillah besok Ahad juga Mbak Rati jam 7 sampai jam 8.30 kita ditunggu online oleh Duta Besar kita, Duta Besar RI di Kolombia. Ini juga alhamdulillah tidak pernah putus dari Ramadan tahun lalu, kita disambut oleh sahabat-sahabat kita, dubes-dubes kita, warga-warga negara Indonesia di luar negeri.
sudah insya Allah udah hampir 40 negara kita hadir di sana, kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita di sana dan banyak belajar mengenai kehidupan Islam di sana, dan kalau saya pribadi membuat bangga kita sebagai orang Islam. Kemudian ini rangkuman dari semuanya, tausiah Ramadan setiap pada subuh, kajian tadabbur Al-Quran setiap Kamis dan Ahad jam 5.30 juga, dan ada gerakan membaca Quran, kita tidak lupa kepada Quran juga hari Jumat pukul 7 sampai 8.30, dan kajian keluarga Sakinah yang hari ini kita di acara ini adalah hari Jumat jam 16 sampai jam 17.30, dan insya Allah pekan depan juga akan ada hadir juga bintang-bintang tamu yang menggugah luar biasa perasaan kita. Dan ini juga tidak lupa kita punya kajian bedah Iqra untuk bapak-bapak dan ibu-ibu ingin merefresh pengetahuan betul-betul pengetahuan tentang huruf-huruf Quran, bacaan Quran, tinggal ketik Iqra ke admin kita 0811 17 30 114. 17-nya 17 rakaat, 30 juz, 114 adalah jumlah surat yang ada di Quran. Demikian dari kami. Mohon maaf satu lagi, ini juga kita ada peduli bencana. Alhamdulillah kita sudah membantu saudara-saudara kita yang diberikan cobaan oleh Allah di Pulau Lembata NTT. Kebetulan juga ada Ustadz kami, Ustadz Tompuli juga, beliau adalah orang asli di sana. Kemudian juga ada sembako ya Pak Said. Ini untuk jamaah-jamaah yang ingin mewakafkan hartanya, ini akan menjadikan pahala yang tidak putus sampai akhir hayat kita nanti. Kami ada account di Bank Syariah Indonesia, dulunya BSM, di 72 2020 1001, itu account kami. Insya Allah apapun harta, niat dan lain sebagainya itu akan berbalas dengan kita niat, kita akan silaturahmi di surga nanti ya Mbak Rati, Bu Ulfatmi, Mbak Indah. Itu saja pengumuman dari kami. Ini nomor admin kami, kalau tanya apapun bisa, insya Allah bisa dijawab oleh admin kami. Terima kasih Pak Said, terima kasih Mbak Indah. Untuk pemenang silakan hubungi nomor ini ya. Oke, untuk pemenang. Ya, baik. Terima kasih Pak Fadian dan Pak Sahid. Sebagai penutup acara ini, kami mohon kesediaan dari Ustazah untuk menutup acara ini dengan doa. Silakan Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada sikap dan lisan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Assalamualaikum.